Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, untuk pertemuan kita di materi hari ini kita akan membahas tentang sholat Idaini atau sholat Idaini ini adalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idaini atau sholat Id, atau kita singkat dengan sholat Id, sebab tasmiyah atau penamaan dari sholat Id ini adalah diambil dapat kita lihat dari katanya Aidun itu artinya kembali atau berulang. Jadi ketika eh, di hari Idul Fitri dan Idul Adha ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam kebaikan untuk hambanya, terutama ketika tatkala Idul Fitri itu diberikan kebaikan, yaitu kembali kita dapat menikmati, dapat merasakan nikmatnya untuk makan-makan kembali di hari-hari di siang hari seperti itu. Kemudian untuk di Idul Adha, kebaikan yang dirasakan salah satu bentuknya yaitu kita dapat merasakan indahnya berbagi hewan-hewan kurban seperti itu. Jadi tatkala hari Idul Fitri dan Idul Adha, semua kebaikan-kebaikan itu terus berulang sehingga itu disebut dengan audun atau kembali. Kembali yang dimaksud yaitu kembali berulang kebahagiaan itu setiap tahun. Itu dari sisi penamaannya. Ada istilah yang biasanya kita sering temukan di dalam ketika memasuki hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu dikatakan kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Kalau misalnya dilihat dari sisi bahasa, Idul Fitri itu bukan kembali kepada fitrah. Idul Fitri, Idun itu artinya kembali memang, akan tetapi fitri itu artinya bukan fitrah, bukan pada kesucian, akan tetapi kembali kepada kebiasaan kita untuk iftar atau untuk kembali dapat menikmati makan makanan atau minuman di siang hari, pagi, siang, sore, seperti itu. Jadi kembali seperti hari biasanya. Tuh, Idul Fitri. Yang dimaksud dengan fitri di situ bukan fitrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu yaumu tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Nah, ini adalah penjelasan dari yang saya sebutkan tadi bahwa hari puasa itu adalah hari ketika kita melakukan puasa yaitu bulan suci Ramadan. Wal fitru yauma tuftirun. Nah, disinilah kata fitru Idul Fitri tadi diartikan adalah yauma tuftirun, hari di mana kalian dapat menikmati kembali makan makanan, yaitu hari berbuka. Nah, ketika kita berbuka kan kita dapat menikmati kembali sesuatu yang diharamkan sebelumnya, seperti makanan dan minuman yang sebelumnya diharamkan dilaksanakan di siang hari itu diperbolehkan ketika masuk waktu untuk berbuka. Nah, wal adha yaumatudhahun, dan Idul Adha itu adalah hari di mana kita atau di mana kalian dapat menyembelih hewan-hewan kurban. Ini hadis inilah yang dapat kita jadikan sandaran apa yang dimaksud dengan Idul Fitri. Jadi yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah, jika ditelisik dari arti katanya, maka itu tidak sesuai karena yang dimaksud di dalam hadis ini juga sudah dijawab bahwa yang namanya fitru yauma tuftirun, hari di mana kalian dapat merasakan kembali makanan-makanan atau hari berbuka. Ada hikmah mungkin yang dapat diambil dari orang yang mengatakan atau sebagian ulama yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah karena di dalam hikmah atau salah satu bentuk pahala ketika kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan
maka ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita kembali pada suci. Kembali suci itu kenapa? Karena man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, ada dua redaksi di dalam hadis ini, man shoma ramadhana dan man qoma ramadhana. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, qiyamul lail di sini bisa diartikan juga dengan salat tarawih, imanan wahtisaban, dengan rasa keimanan dan penuh harapan atas ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi artinya dia akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah yang dimaksud fitrah, kembali kepada fitrah, kembali suci. Di sini adalah ya salah satu hikmah atau alasan atau dalil orang yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu artinya kembali pada fitrah. Nah, keduanya itu benar, akan tetapi jika kita telisik dari arti kata, ya, Idul Fitri tadi bukan berarti kepada fitrah seperti itu. Tapi makna hikmah dari Idul Fitri tadi itu bisa diartikan dengan kembali kepada kesucian. Kenapa? Karena dalil yang saya sebutkan tadi. Sejarahnya. Jadi sejarah Hari Raya Idul Fitri ini tidak terlepas dari dua peristiwa. Ada dua peristiwa penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, tatkala di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriyah, tanggal 17 Ramadan itu adalah hari terjadinya Perang Badar. Perang Badar antara umat muslim dan kafir Quraisy. Perbandingannya 313 umat muslim dan 1000 orang Quraisy. Nah, tatkala terjadi peperangan dengan jumlah yang sangat tidak sebanding ini, dimenangkan oleh umat muslim sehingga di bulan Ramadan saat itu umat muslim merasakan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama yaitu kebahagiaan kemenangan terhadap perang Badar tadi. Sedangkan kebahagiaan kedua yaitu kebahagiaan telah menyelesaikan bulan puasa atau menyelesaikan kewajiban untuk menahan hawa nafsu, menahan lapar dahaga ketika bulan suci Ramadan. Dan itu ketika masuk awal bulan Syawal atau masuk Idul Fitri, mereka merasakan dua kebahagiaan. Nah, dua kebahagiaan ini yang dirasakan ketika masuk Idul Fitri. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, untuk sholat Idul Fitri pun juga disyariatkan itu mulai di tahun kedua Hijriyah. Di tahun kedua Hijriyah setelah bulan suci Ramadan ini. Kemudian peristiwa yang kedua atau sejarahnya yang kedua itu yaitu sebelum Islam itu datang, di kota Madinah masih ada kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah yaitu salah satunya yaitu di hari itu di bulan di kota Madinah tersebut ada dua hari istimewa bagi mereka. Dua hari istimewa ini mereka bermain, berpesta pora seperti itulah, mereka merasakan kebahagiaan, dijadikan ini adalah hari raya seperti itu ya. Nah, di hari itu mereka merasakan atau menganggap itu adalah hari raya di dua hari ini. Di zaman jahiliyahnya mereka, tatkala Rasulullah SAW tiba ke Madinah, kemudian Rasulullah menggantikan dua hari ini, dijadikanlah dua hari yaitu Idul Fitri dan Idul Adha sebagai gantinya. Ini tertulis juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala kana li ahli jahiliyah yaumani fi kulli sana yal'abuna fihima falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata qala kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullah bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Nah, di sini diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa di zaman jahiliyah di Madinah itu ada dua hari yang istimewa bagi mereka. Mereka pesta pora, bermain, bersenang-senang di hari itu. Tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah berkata dan mengganti dua hari ini dengan hari yang lebih baik, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Dua hari yang dimaksud di dalam hari yang dimaksud
di di masa-masa jahiliyah ini yang mereka sebelumnya di masa jahiliyah mereka anggap sebagai hari raya yang mereka bersenang-senang itu adalah eh, namanya Nairuz dan Marjan. Nairuz dan Marjan ini adalah dua hari istimewa di kepercayaan Persia kuno. Kepercayaan Persia kuno itu masih dianut sebelumnya di masa jahiliyah, sehingga tatkala Rasulullah datang menggantikan dua hari ini, dua hari tersebut yaitu Nairuz dan Marjan tersebut diganti menjadi Idul Adha dan Idul Fitri. Sedangkan untuk tepatnya Nairuz dan Marjan itu ada di hari apa atau di bulan apa, saya belum tahu. Insya Allah coba kalau misalnya kita dapat informasi lebih lanjut akan kita diskusikan lagi. Yang jelas tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Nairuz dan Marjan digantikan oleh Idul Fitri dan Idul Adha di hari yang sama. Nah, itu belum ada. Belum ada belum ada riwayat atau belum ada keterangan pendapat ulama yang menjelaskan hal tersebut. Dalil dari salat Idul Fitri dan Idul Adha di dalam surah Al-Kautsar ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurban sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Nah, fasholli di dalam kata fasholli di sini ada perintah untuk melaksanakan salat. Salat yang dimaksud adalah salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Karena setelahnya itu ada perintah untuk menyembelih atau berkurban. Ini adalah dalil disyariatkannya salat Idul Adha. Dalil berupa Al-Quran. Ada banyak sekali dalil dan ulama sudah sepakat bahwa kebiasaan atau ibadah ini sudah ada sejak dulu. Maksudnya ijma dari ulama ini sepakat dari dulu sampai sekarang dan tidak ada yang menyelisihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala syahidul aida ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Dari Anas Ibnu Abbas bahwa dia bersaksi telah melaksanakan salat Id bersama dengan Rasulullah. Dia bersaksi bahwa dia telah melaksanakan sholat Id bersama Rasulullah, juga bersama dengan para sahabat utama yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan semuanya mereka melaksanakan sholat yang namanya sholat Id ini dilaksanakan qoblal khutbah. Jadi dilaksanakannya sebelum khutbah. Ini yang menjadi salah satu perbedaan antara sholat Id dan sholat Jumat. Ada di pembahasan kita yang terakhir. Nah, sekarang apa hukum sholat Id? Hukum salat id itu ada tiga pendapat ulama tentang hukumnya. Yang pertama yaitu hukumnya itu fardu kifayah. Hukum fardu kifayah ini artinya jika dilaksanakan sebagian maka gugur kewajiban yang lainnya. Yang penting ada yang sudah melaksanakan maka gugur kewajiban umat muslim lainnya di kota itu atau di Korea itu atau di lokasi tersebut. Seperti hukum sholat jenazah. Sholat jenazah juga hukumnya fardu kifayah. Jika tidak ada yang mau mensolatkan jenazah, itu maka yang berdosa adalah satu kampung. Jadi kalau misal di kampung itu sudah ada yang mewakili untuk sholat jenazah, sudah ada yang mewakili dengan sholat id, maka gugurlah kewajiban yang lainnya untuk melaksanakan. Maka tidak yang lain yang tidak melaksanakan tidak berdosa. Ini menurut mazhab Hanabilah. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, hukumnya fardu atau wajib. Hukum dari sholat id ini wajib. Menurut mazhab Hanafiyah. Karena ini adalah salah satu syiar Islam. Salah satu syiar Islam. Maka harus dilaksanakan. Yang tidak melaksanakan, maka dia tidak menganggap syiar Islam tersebut. Maka hukumnya berdosa. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga, hukumnya sunnah muakkadah. Ini yang pendapat mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Sunnah muakkadah karena ini yang dilaksanakan terus oleh Rasulullah SAW sehingga sunnahnya itu kuat sekali dan sangat dianjurkan. Hukum salat id berjamaah di masjid bagi perempuan. Apa hukumnya? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh. Oh, kebalik.
Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Ini adalah pendapat mazhabnya Hanafiyah dan Malikiyah. Kenapa tidak boleh? Karena yang namanya perempuan itu sholatnya itu tidak di masjid atau tidak di tempat umum. Karena akan dapat menimbulkan fitnah. Nah, sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah hukumnya haram. Fitnah itu haram dan sesuatu yang dapat menimbulkan keharaman itu hukumnya juga haram. Pendapat yang kedua, ini kebalik ya, nanti dipahami. Pendapat yang kedua, menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum sholat Id berjamaah bagi perempuan itu hukumnya boleh. Eh, boleh di sini dengan syarat keluarnya itu tidak dengan pakaian yang istilahnya kalau sekarang tidak pakaian yang sangat menarik atau menyolok mata itu masuk mata. Pakaian-pakaian yang dapat mencuri perhatian seperti itu ya. Dengan pakaian yang apa adanya, maksud apa adanya ini pakaian yang sederhana, bukan pakaian yang karena ini adalah hari istimewa maka keluar sholat Id pakai pakaian yang apa manik-maniknya banyak gitu ya, sangat berkilauan gitu. Yang mencuri perhatian itu yang tidak boleh karena itu yang akan menimbulkan fitnah. Ini menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Boleh dengan ketentuan tadi ya. Bagaimana hukum mengucapkan selamat Idul Fitri? Nah, kalau misalnya ketika ini permasalahan yang setiap tahun itu pasti ada hukumnya untuk mengucapkan Idul Fitri. Ada yang bilang minal aidin wal faizin, ada yang bilang bukan gitu yang namanya ucapan selamat Idul Fitri itu bukan kayak gini. Kullu amu antum bi khair, ada yang pokoknya macam-macam. Nah, sebelum kita mengatakan bahwa haram, bahwa bid'ah segala macam, kita harus kembali lagi ke hukum asal dari mengucapkan selamat Idul Fitri ini apa? Hukum mengucapkan selamat Idul Fitri ini adalah mubah, tidak sampai mengatakan bahwa ini adalah sunnah, apalagi yang mengatakan bahwa ini adalah bid'ah. Nah, jadi hukumnya boleh. Dengan redaksi apapun itu boleh. Itu menunjukkan bahwa kita itu respect, bahwa kita itu menghormati orang lain. Selamat Idul Fitri itu kan biasanya di awal ucapan-ucapan yang kita awali untuk berkomunikasi lebih lanjut agar silaturahim tetap terjaga. Misalnya dengan keluarga jauh yang kita jarang berkomunikasi gitu. Ketika masuk hari raya Idul Fitri, kita awali dengan mengucapkan selamat Idul Fitri, kemudian setelah itu kan terjalin silaturahim. Bagaimana kabar, bertanya kabar, bagaimana dengan sekolah anak segala macam itu kan itu menjadi sarana atau pembuka silaturahim. Jadi hukum asalnya itu mubah, tidak mengatakan sampai ini sunnah. Kalau mengatakan ini adalah sunnah maka itu bisa menjadi bid'ah. Oke, redaksinya pun juga ya berbagai macam ya. Kemudian bagaimana dengan waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha? Sholat Salat Idul Fitri dan salat Idul Adha dimulai setelah terbitnya matahari. Terbit matahari istilahnya fuqaha istilah fikihnya itu ketika terbit maka bayangan ketika seukuran anak panah atau seukuran tombak maka itu sudah boleh. Kalau misalnya kita kalkulasikan dengan sekarang itu mungkin sekitar 30 menit setelah syuruk, setelah terbitnya matahari maka itu adalah awalnya, yaitu waktu sholat adalah waktu sholat duha. Hingga kapan? Hingga sebelum zawal atau sebelum masuk waktu zuhur. Sunnah dalam pelaksanaan ini, sunnah ta'khir dan takjil sholat id. Nah, kalau misalnya sholat Idul Fitri itu disunnahkan untuk diakhirkan. Kenapa? Karena ketika kita mengakhirkan sedikit, misalnya kalau misalnya mengikuti ini 30 menit setelah terbit matahari, maka itu tepat jam 7 misalnya. Kalau kita akhirkan sedikit sekitar jam setengah 8, itu akan menjadi waktu yang luang bagi orang-orang yang belum melaksanakan zakat fitrah. Belum melaksanakan zakat fitrah, mereka membayar zakat fitrah kepada orang-orang yang sudah mereka rencanakan atau orang-orang yang sudah masuk kriteria penerima zakat fitrah ini. Nah, itu bisa menjadi waktu bagi mereka. Nah, itu salah satu hikmahnya karena di dalam hadis yang statusnya mursal memang tidak sampai kepada Rasulullah, tapi karena ada
ada yang perawi hadisnya yang lemah di sana, tapi hikmahnya ini masuk akal, seperti itu. Yang kedua, sunnah takjil salat Idul Adha. Sunnah untuk didahulukan atau disegerakan. Kenapa? Karena jika didahulukan atau disegerakan, waktu untuk menyembelih hewan kurban itu lebih luang waktunya, lebih banyak. Nah, agar penyembelihan itu dapat segera dilaksanakan. Kalau segera dilaksanakan, maka akan segera pula untuk dimasak makanannya, berbagi dengan orang-orang yang berbagi dengan orang-orang muslim sekitarnya atau satu kampung gitu ya. Ini ada riwayat tadi yang saya sebutkan, ada hadis mursal bahwa Rasulullah SAW kataba ila Amru bin Hazm wa huwa bin Jiran. Jadi Rasulullah SAW menulis sebuah surat perintah kepada Amru bin Hazm yang berada di Najran. Najran ini adalah suatu kota di perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yaman kalau sekarang ya. An ajlil adha wa akhiril fitra wa zakirin nas. Bahwa Rasulullah perintahnya di dalam surat tersebut untuk menyegerakan adha. Di sini adalah sholat Idul Adha, yaitu dengan penyembelihannya juga otomatis nanti disegerakan. Wa akhirul fitra, dan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Wa zakirin nas, dan ingatkanlah manusia. Apakah boleh mengkodok sholat id? Nah, ini kita masuk ke pembahasan mengkodok sholat. Mengkodok sholat id ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, bagi yang tidak sempat melaksanakan sholat id, nah, baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, di waktu pelaksanaannya itu dari mulai waktu duha sampai sebelum sholat zuhur. Kalau misalnya tidak dapat melaksanakan di waktu ini, maka menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, ia tidak harus mengkodok. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini ada waktunya sudah ditentukan dan tidak boleh dilaksanakan di luar waktu itu. Maka tidak ada ketentuan kodok. Karena menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah dalam sholat nawafil itu tidak ada kodok. Terus tidak boleh sholat munfarid dalam sholat id. Nah, sholat munfarid yaitu sholat sendirian. Sholat sendirian dalam sholat itu tidak boleh. Jadi harus berjamaah. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, bagi yang tidak sempat melaksanakan sholat id ya bersama imam, disunahkan untuk mengkodoknya. Nah, jika karena ini sudah dilakukan oleh oleh sahabat Rasul yang bernama Anas radhiyallahu anhu pernah melakukan hal ini. Kodok tersebut dapat dilaksanakan di hari id itu atau di hari setelahnya ya. Jadi di hari itu atau satu Syawal atau di hari selain itu. Nah, dan boleh hukumnya untuk sholat munfarid dalam sholat id. Jadi mungkin misalnya wanita takut sholat untuk berjamaah di luar, maka dia melaksanakan sholat sendiri di rumah boleh, juga boleh. Nah, menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, ini mungkin yang menjadi landasan fatwa MUI yang membolehkan untuk sholat berjamaah di rumah atau sholat munfarid untuk sholat id tatkala masa pandemi seperti ini. Ada ketentuan lain di dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, yaitu jika terlambat dan hanya dapat mengikuti khutbah saja, jadi dia datang terlambat tapi sholatnya sudah dimulai, sudah selesai, tapi dia cuma bisa mengikuti khutbahnya aja. Duduk, orang tersebut dia harusnya duduk mendengarkan khutbah. Kemudian dia dapat melaksanakan sholat id kapanpun sebelum zuhur, di hari itu, di waktu itu, kapanpun dia melaksanakan, mau itu di rumah atau di masjid itu, tatkala semua jamaah sudah bubar, dia melaksanakan sholat id sendirian. Karena menurut mazhab Syafi'i dan Hanafiyah boleh sholat munfarid. Atau dia melaksanakan setelah jam waktu sholat id, maka terhitung sebagai kodok ya, di luar waktu sholat id tadi. Jika dapat mengikuti imam pada tasyahud akhir, nah ini artinya ketika dia sebagai makmum dan masbuk, imam sudah salam, maka dia harus menyempurnakan 2 rakaat ini dengan segala takbirnya, dengan jumlah takbirnya. Ada berapa jumlah takbirnya? Itu di pembahasan selanjutnya. Jadi makmum yang masbuk, dia tidak dapat melaksanakan lengkap 2 rakaat mengikuti imam, maka dia melengkapinya setelah salamnya imam tadi. Dia berdiri kemudian melengkapi sholatnya.
Nah, ada berapa jumlah takbir dalam sholat Id? Ini berbeda ulama dalam jumlah takbir. Menurut mazhab Hanafiyah, jumlahnya itu ada 3 takbir rakaat pertama dan 3 takbir rakaat kedua. Kalau menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah, 6 takbir rakaat pertama dan 5 takbir rakaat kedua. Sedangkan mazhab Syafi'iyah, 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir rakaat kedua. Nah, takbir yang dimaksud di dalam hitungan di sini tidak termasuk dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang takbir pertama kali. Allahu Akbar. Nah, itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram di sini maksudnya adalah takbir, maka diharamkan semua yang dihalalkan sebelumnya. Jika sebelumnya kita dihalalkan untuk makan, maka tatkala Allahu Akbar untuk salat, maka diharamkan makanan tersebut. Hukum makan, melakukan aktivitas makan, bukan makanan zatnya, gitu ya. Berbicara yang sebelumnya dibolehkan, maka diharamkan untuk berbicara tatkala sudah takbiratul ihram. Itulah yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Disunahkan untuk membaca surah Al-A'la di rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Nah, ada yang istimewa di surah menurut mazhab Hanafiyah untuk takbir ini. Jadi untuk mazhab Hanafiyah, pendapatnya mazhab Hanafiyah, 3 takbir pertama itu ketika takbiratul ihram, kemudian membaca bacaan sunnah takbir sunnah iftitahnya gitu ya, atau setelah itu yang di rakaat kedua tidak langsung. Misalnya kalau misalnya kita prakteknya ya biasanya mengikuti mazhab Syafi'iyah atau di Indonesia biasanya kan di rakaat kedua setelah Allahu Akbar berdiri, kemudian kita akan takbir sebanyak 5 kali di rakaat kedua. Nah, kalau menurut mazhab Hanafiyah, ketika berdiri Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca surat, setelah membaca surat baru takbir sebanyak 3 kali. Jadi takbir yang kedua yang jumlahnya 3 kali itu dilaksanakan atau dibaca setelah membaca surat. Surat pendek tadi. Kalau mengikuti sunnah ini adalah setelah surah Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Kalau menurut mazhab Hanafiyah seperti itu. Kalau misalnya dibaca setelah sebelum membaca surah Al-Fatihah seperti mazhab lainnya, apakah boleh? Tetap boleh. Tapi prakteknya kalau menurut mazhab Hanafiyah itu setelah membaca surah pendek tadi. Khutbah. Nah, mengenai dengan perihal khutbah, khutbah sholat Id ini, jumhur ulama sepakat bahwa yang dimaksud hukum dalam khutbah Id ini hukumnya itu adalah sunnah, ya. Jumhur ulama. Persamaan khutbah persamaan dengan khutbah Jumat ada di rukun, syarat, sunnah, dan makruhnya. Ini akan kita bahas di slide yang terakhir. Perbedaan dengan khutbah ini juga nanti di terakhirnya. Khutbah pertama diawali dengan 9 takbir dan khutbah kedua diawali dengan 7 takbir. Takbir di sini seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu takbirnya. Itu diulangi sebanyak 9 kali untuk khutbah yang pertama. Adapun isi dari pesan dari khutbah tersebut, kalau di dalam khutbah Idul Fitri di khutbah pertama biasanya membahas tentang hukum zakat fitrah, ya, membahas tentang hukum zakat fitrah. Sedangkan dalam khutbah pertama di Idul Adha hukum tentang kurban, kemudian berita tentang keadaan jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang mereka sedang berada di Arafah seperti itu. Sedangkan yang khutbah kedua itu doa. Ini tidak wajib. Kenapa? Ini memang umumnya seperti itu, disampaikan. Akan tetapi juga disampaikan biasanya khotib juga menyampaikan tentang hal ihwal umat muslim yang terjadi saat ini. Ya, misalnya kayak kemarin itu terjadi menceritakan bagaimana keadaan muslim yang ada di Palestina seperti itu. Itu disampaikan ketika Idul Fitri kemarin. Biar apa? Biar umat muslim sedunia tahu, ya. Nah, di sini perbedaan pembahasan terakhir yaitu perbedaan khutbah sholat Id dan sholat Jumat. Hukumnya untuk sholat Id itu
kita sepakati tadi bahwa jumhur ulama mengatakan hukum salat sunnah, hukum khutbah dari salat Id ini sunnah, mengikuti hukum salatnya. Nah, sedangkan untuk salat Jumat, khutbah tersebut hukumnya wajib karena dia merupakan rukun dari salat Jumat. Waktu pelaksanaan salat Id, khutbah di salat Id itu dilaksanakan sebelum salat. Setelah salat, maaf, kebalik. Sedangkan untuk salat Jumat dilaksanakan sebelum salat. Ini perbedaan waktu pelaksanaannya. Nah, untuk awal khutbah di dalam salat Jumat, khutbah salat Jumat diawali dengan kalimat tahmid, innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi, seperti itu. Diawali dengan pujian tahmid gitu. Nah, sedangkan di dalam salat Id diawali dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu untuk khutbah pertama ada 9 takbir, khutbah yang kedua ada 6 takbir. Coba kita lihat tadi, ada 7 takbir. Oke. Nah, kemudian hukum berbicara atau berzikir saat khutbah. Kalau di khutbah salat Id, takbir pelan saat khotib membaca takbir, kan di awal khutbah khotib mengawali dengan takbir. Nah, jamaah boleh mengikuti takbir tersebut secara sir atau pelan-pelan tanpa ada suara, ya, itu boleh. Kalau di dalam salat Jumat, hukum berbicara dan hukum berzikir saat khutbah itu tidak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi memang dalam perbedaan di sini ya. Kemudian untuk ini perlu diperhatikan, yang ini sering sekali kita temukan itu soal jamaah yang tidak mengerti ilmunya, mungkin ketika khotib sudah berkhutbah maka dia berbicara, ngobrol seperti apa, lagi yang jauh dari jamaah yang masih berada di tempat wudhu sambil ngantri gitu ya, mereka berbicara, ngobrol, itu akan membatalkan pahala sholatnya. Itu haram hukumnya ya, nggak boleh dilaksanakan. Kalau misalnya dia tidak berbicara, bagaimana jika dia cuma main HP? Nah, kita analogikan aja lah, orang berbicara itu kan berkomunikasi. Main HP itu juga dia mencoba untuk berkomunikasi antara dia dan orang lain kalau chatting. Kalau nggak kayak gitu, gimana kalau misalnya cuma buka HP, browsing atau apa? Itu adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Karena apa? Karena ketika khutbah ini kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah, mencari manfaat dari khutbah tersebut, mencari pelajarannya. Maka kalau misalnya disia-siakan dengan perbuatan itu, maka itu perbuatan yang tercela. Saya tidak mengatakan bahwa itu haram hukumnya, tapi kalau kita analogikan dengan perintah atau larangan ini, bisa kita analogikan hukumnya itu juga sama, haram. Khotib, perbedaan selanjutnya, tatkala khotib berhadas di tengah-tengah khutbah, jika di khutbah salat Id, dia boleh untuk melanjutkan, ya, karena hukumnya tadi kan sunnah, tidak sampai merusak hukum salatnya. Nah, akan tetapi di dalam sholat Jumat, ketika khotib berhadas di tengah khutbahnya, maka dia harus digantikan oleh jamaah lainnya. Seperti itu. Maka status wudhunya itu harus tetap terjaga untuk sholat Jumat. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kita tentang sholat Aidain ini. Saya rasa cukup. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.